Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah makan atau belum? Kalau saya, jujur saya belum makan pagi. Karena rutinitas saya selama work from home masa pandemi ini, saya setiap pagi habis misa jam 7, saya langsung rekaman video YouTube ini jam 7 sampai nanti kira-kira jam 8, lalu sarapan sebentar, lalu edit video, itu lama sekitar 2 jam, sampai jam 11, nanti upload di YouTube juga lama juga, jam 12 baru tayang. Tapi itu kalau tidak ada jadwal mengajar online di kampus, tidak ada rapat di kampus secara online, ataupun rapat di kuskupan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Semuanya itu saya jalani dengan penuh sukacita sebagai pelayan sabda Tuhan. Semoga Anda semua yang menonton video ini mendapat berkat dan inspirasi dari Tuhan. Jangan lupa sebelum menyaksikan video ini, di like dan di komen untuk membantu saya dalam menyebarkan video ini kepada orang banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya membaca kolom-kolom komentar yang ditulis oleh para penonton video Bible Learning, saya menemukan beberapa kali orang yang curhat, orang yang berkeluh kesah tentang keluarga mereka, keadaan keluarga yang tidak harmonis, entah sikap orang tua yang tidak baik, tidak bijaksana kepada anak-anak mereka, entah juga sikap anak yang kurang ajar, yang melawan orang tua mereka. Sungguh sebuah keadaan yang memprihatinkan. Tetapi saudara-saudara, saya tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ada sebab, pasti ada akibat. Berkaitan dengan hal itu, saya akan mengangkat satu tokoh dalam Perjanjian Baru. Tokoh yang cukup unik, beberapa kali dia disebut dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam surat-surat Paulus. Tokoh yang saya angkat adalah Titus. Nama Titus beberapa kali disebut dalam surat-surat Paulus. Ada 4 surat yang menyebut nama Titus. Yang pertama 2 Korintus, Galatia, 2 Timotius, dan juga surat Santo Paulus yang ditulis langsung kepada Titus ketika dia ada di Kreta. Dari surat-surat Paulus ini, kita bisa memperoleh sedikit gambaran tentang seperti apa Titus ini. Oleh Paulus, Titus disebut sebagai saudaranya, sebagai rekan sekerjanya yang dengan giat dan bertanggung jawab berkeliling mewartakan kasih karunia Allah kepada jemaat-jemaat dimanapun mereka pergi. Lalu juga Titus digambarkan sebagai orang yang jujur, karena Paulus mengutus Titus pergi ke Korintus untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan jemaat di sana. Nanti uangnya akan dipakai untuk membantu jemaat-jemaat miskin di Yerusalem. Dikatakan juga dalam beberapa surat Paulus, Titus ini sebagai pribadi yang penuh dengan sukacita. Dia menjadi anak penghiburan. Dia membawa sukacita di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya. Meskipun digambarkan Titus dalam menjalankan tugasnya penuh sukacita, penghiburan, dan tanggung jawab, bukan berarti tugas-tugasnya mudah untuk dilalui. Misalnya, ketika Titus dikirim ke Korintus, terjadilah ketegangan. Karena jemaat di Korintus saat itu sedang hidup dalam percabulan. Sebuah tugas yang tidak mudah, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam surat-surat Paulus, Titus tidak pernah mengeluh. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia adalah pemimpin jemaat yang dikasihi oleh jemaatnya. Dalam surat Paulus kepada Titus sendiri, Paulus memberikan tugas kepada Titus untuk memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Kreta yang saat itu juga sedang mengalami keguncangan, sedang tidak semangat, sedang dalam persoalan. Dalam surat Paulus kepada Titus bab 2, di sana kita bisa melihat Paulus meminta Titus untuk memberi nasihat kepada kaum laki-laki, bapak-bapak atau para suami-suami, dan juga kepada kaum perempuan, istri-istri, dan kaum ibu.
termasuk juga nasihat kepada orang-orang muda dan kepada para hamba. Saya akan membahas nasihat-nasihat Paulus kepada kaum bapak-bapak dan kaum ibu-ibu. Perhatikan baik-baik. Bab 2 ayat 1 sampai ayat 10. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Saudaraku, dengan hidup sederhana, dengan barang-barang yang menempel dalam diri kita, ataupun sederhana dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak, kita dijauhi dari sikap mau pamer, dari sikap ambisi, dan juga dari sikap kesombongan. Lebih lanjut, hendaklah mereka hidup terhormat. Saudara-saudara, seorang bapak keluarga bisa dihormati oleh istri ataupun anak-anaknya kalau dia hidup secara terhormat. Bukan gila hormat, tetapi menjauhkan diri dari tindakan-tindakan, perbuatan, dan kata-kata yang tidak terhormat. Lalu juga sehat dalam iman. Ini penting sekali, karena banyak orang beriman tetapi imannya tidak sehat. Entah itu overdosis atau kekurangan gizi iman. Dan yang berikut ini sangat penting, yaitu mereka harus hidup dalam kasih. Seorang bapak keluarga yang hidupnya dalam kasih, pasti ada kasih di tengah keluarganya. Itu sebuah teori yang sudah dikenal di mana-mana. Dan yang terakhir, supaya mereka hidup dalam ketekunan. Tekun artinya penuh kegigihan, ketangguhan, tidak menyerah dalam memimpin rumah tangga mereka. Lalu juga yang berikut, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Nah, ini mungkin ada sebuah kebiasaan di antara kaum perempuan, yaitu sering bergosip. Supaya gosipnya makin sip, makin seru, ada bumbunya, lama-lama jatuh kepada fitnah. Hati-hati kaum ibu. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, dari ibu yang baik akan dihasilkan anak-anak perempuan yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Ketika mereka jadi ibu, mereka juga menjadi ibu yang baik. Karena mereka belajar langsung dari teladan yang mereka lihat sejak mereka kecil. Para ibu juga harus hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara-saudara yang terkasih, peran orang tua, tugas orang tua, meskipun berat dan tidak mudah, tetapi saya yakin rahmat yang diterima oleh pasangan suami istri sejak mereka menerima sakramen pernikahan cukup untuk membantu mereka menjalani tugas-tugas mereka sebagai orang tua yang baik, yang bijaksana, yang bisa dibanggakan oleh anak-anak mereka. Salam damai sejahtera saudara, doa saya kepada semua orang tua dimanapun mereka berada. Amin.